نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربه وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu, yang semoga kita semuanya berada dalam naungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di kesempatan malam yang mulia ini. Dan ini menjadi malam pertemuan pertama bagi kita bersama, walaupun mungkin banyak di antara yang saya lihat di sini sering bertemu di masjid yang lain, tapi untuk bertemu di masjid ini adalah merupakan pertemuan yang pertama bagi kita bersama. Awalan, pertama tentunya kami memohon maaf kepada para asatidzah yang ada di sini. Tentunya kita di sini atau duduknya saya sendiri di hadapan para kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa yakum, bukan dalam rangka sebagai guru, tapi sebagai pengamalan dari apa yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idastansahaka fansah lahu. Jika engkau diminta untuk memberikan nasihat, maka berikan nasihat kepadanya. Karena mimbabi tanasuh, dalam bab bertanasuh, saling memberikan nasihat, tidak harus dari seorang ustaz. Karena yang ustaz di sini mungkin ada ustaz yang saya nggak tahu siapa nama beliau, tapi saya yakin beliau ustaz. Sering ketemu dengan beliau, tapi saya nggak tahu siapa nama beliau. Ala kulli hal, di sini mungkin banyak asatidzah yang lain, tapi juga mimbab al-musyarakah fi nasril khair, ikut serta dalam menebarkan kebaikan, menyampaikan dakwah. Maka tidak ada hal yang perlu untuk menghalangi kami untuk tidak hadir dalam undangan ini. Tapi tentunya pesan kami kepada para asatidzah, para ustadz yang ada di sini, kalau sekiranya nanti yang kami sampaikan ada kesalahan, tentunya mohon kesediaan untuk bisa memberikan koreksi dan juga mengingatkan akan apa yang terjadi dari kesalahan. Dan sebagaimana para ulama kita menyebutkan, illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Sekalipun kita belum bisa seperti mereka, para asatidzah yang di sini, tapi tashabbuh kita ikut dan menyerupai mereka, karena bertashabbuh dengan kemuliaan itu adalah sebuah keberuntungan. Dan ma ana minhum illa kabaqlin fi furu'i nakhlin tiwal. Saya dibandingkan para asatidzah yang ada di sini tidak lebih kecuali seperti rerumputan yang berada di bawah dahan-dahan kurma yang sangat rindang dan panjang. Dan saya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas kelancangan yang ada, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semuanya keberkahan dan kemudahan untuk bisa sama-sama mempelajari dan memahami apa yang sudah menjadi bagian daripada agama kita ini. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau ummahatul mukminin radhiyallahu taala anhum ajmain, juga kepada segenap para sahabat, para sahabiyat alaihim ridwanullah tanpa terkecuali, juga kepada segenap orang-orang yang mengikuti mereka, walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Dan semoga kita termasuk di antara mereka, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang berusaha untuk meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kita dikumpulkan bersama dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kama qala alaihi salatu wasalam, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu dikumpulkan bersama dengan yang dicintainya. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala,
tema ataupun pembahasan yang diberikan kepada kami atau yang diminta kepada kami adalah hal-hal yang berkaitan dengan perkara salat, yang ini tentunya menjadi perkara yang sangat penting bagi seorang muslim dan seorang muslimah untuk diperhatikan. Sekalipun mungkin perkara salat ini perkara yang sudah sering kita dengar atau bahkan dalam setiap harinya kita telah melaksanakannya, tetapi perkara yang sering kita lakukan terkadang perlu untuk diingat-ingat. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan terus ingat-ingatkan manusia karena dengan mengingatkan itu akan bermanfaat bagi kaum mukminin. Maka tentunya ini merupakan sebuah kemuliaan bagi kita bersama duduk kita di sini belajar bersama, membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan salat-salat ini, karena memang Allah tabaraka wa taala menjadikan tegaknya agama seseorang itu dengan salatnya. Sampai Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan rasul amri al-islam wa amuduhu salat, bahwasanya inti daripada sebuah urusan seorang hamba itu adalah Islam itu sendiri, yang mana Islam itu tegaknya karena salat. Sehingga seseorang ketika meninggalkan salatnya maka dia telah meruntuhkan bangunan agamanya. Namun ketika seseorang menegakkan salat, dalam artian dia telah menegakkan agamanya, menjadikan agamanya tegak, kokoh dan kuat. Makanya Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran menyebutkan di dalam banyak ayatnya terkait dengan salat, baik itu pujian bagi orang-orang yang salat, ataupun menyebutkan tentang sifat-sifat salat, ataupun juga dalam bentuk perintah untuk para hambanya supaya mereka mengerjakan salat. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita coba melihat kepada beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran. Paling sedikitnya yang saya temukan, dan ini masih banyak lagi, tapi yang saya temukan dari ayat-ayat salat yang datang dalam bentuk perintah, ya, ayat-ayat salat yang datang dalam bentuk perintah setidaknya ada 35. Ini paling sedikit minimal. Dan ini yang saya temukan, yang saya kumpulkan nih, dan saya belum terlalu teliti, ya, mulai dari Al-Baqarah, kemudian nanti dalam surat-surat An-Nisa dan seterusnya, ya. Di antaranya yang Allah Azza wa Jalla sebutkan terkait dengan salat, Allah katakan apa? Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah oleh kalian salat, tunaikan untuk oleh kalian zakat, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Di ayat ini Allah tabaraka wa taala menyebutkan tentang perintah salat itu sendiri. Di awal Allah katakan wa aqimus salah, tegakkan oleh kalian salat. Dan di akhir ayat Allah datangkan perintah untuk kita salat berjamaah. Pertama Allah perintahkan kita salat, kemudian datang setelah itu di akhir ayat ini Allah katakan warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku, bermakna salat berjamaah. Ini maknanya kita salat bersama dengan orang yang lain, salat jamaah. Karena yadullahi ma'al jamaah, karena memang pertolongan Allah tabaraka wa taala bersama dengan para jamaah. Tunalul barakah, berjamaah kita akan mendapatkan apa? Keberkahan. Tajlibul mahabbah, di antara hikmah salat jamaah akan terjalinnya saling mencintai antar sesama kaum muslimin, dan banyak sekali manfaat salat jamaah. Allah katakan juga mengatakan apa? Wasta'inu bis sabri was salah, ini juga perintah. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan kalian kepada Allah bis sabri was salah, dengan sabar dan dengan salat. Ini perintah. Adapun kalau hanya penyebutan tentang memuji orang-orang yang salat, di awal-awal Al-Baqarah Allah sebutkan sifat orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini sifat. Tapi yang saya sebutkan tadi adalah datang dalam bentuk perintah. Nyata-nyata Allah perintahkan dengan perintah salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah ini dengan sabar dan dengan salat. Ini perintah dari Allah tabaraka wa taala. Allah katakan lagi dalam Al-Baqarah, wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah, dan katakanlah kepada manusia itu perkataan-perkataan yang baik, dan dirikanlah oleh kalian itu salat.
Lagi-lagi dalam Al-Baqarah. Dalam Al-Baqarah ayat yang 110 Allah katakan wa aqimus salata wa atuz zakat. Al-Baqarah 125 Allah katakan wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah atau dan ambillah atau jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Berarti perintah untuk salat. Menjadikan sesuatu untuk tempat salat itu juga menandakan perintah untuk mendirikan salat. Gak mungkin kan? Ini masjid jadikan tempat untuk salat tapi gak ada perintah salat. Terus untuk apa? Tentunya menjadikan suatu tempat sebagai tempat salat menunjukkan itu perintah untuk salat. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lain. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam sebuah ayat yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Taha di antaranya. Allah katakan apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu itu untuk mereka mendirikan salat. Dan hendaknya kita bersabar di dalam menegakkan salat itu. Kata Allah wastabir 'alaiha. Bersabarlah kalian di dalam mendirikan salat. Karena memang di dalam salat itu butuh kesabaran Bapak Ibu sekalian. Ngapain kita panas-panas ke masjid kan? Di masjid rasanya panas, kipasnya kurang lah terkadang, atau mungkin pengap, atau mungkin masjidnya jauh, terkadang lampunya belum ada, atau terkadang mati lampu, listriknya padam dan seterusnya. Ngapain masih ke masjid? Enak lagi di rumah ada AC begini sebagainya. Tapi memang butuh kesabaran. Begitulah Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mereka mendirikan salat dan bersabar di atas salat tersebut. Juga bersabar di dalam memerintahkan keluarga untuk salat. Karena memang ngajak keluarga untuk salat. Ini kalau nggak ada kesabaran, mungkin sekali, dua kali, tiga kali kita perintahkan, udah selesai. Nggak mau ya udah, biarin. Tapi Allah katakan wastabir 'alaiha. Ay 'ala salah wa 'ala nasiha. Bersabar di atas salat itu sendiri, juga bersabar di dalam menasihati keluarga, mengajak keluarga untuk mereka melakukan salat. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, Allah katakan apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku ini orang yang mendirikan salat, begitu juga keturunan-keturunanku. Nabi Ibrahim alaihissalam juga meminta kepada Allah agar keturunannya itu mereka mendirikan salat. Dan salat ini syariat para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat ini merupakan syariatnya para nabi dan rasul sebelum Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kaum Nabi Saleh berkata kepada Saleh, qalu ya Salihu as-salatuka ta'muruka an natruka ma kana ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Kaum Saleh mengatakan, wahai Saleh, apakah salatmu itu akan memerintahkan kami atanhana? Apakah salatmu itu akan memerintahkan kami untuk meninggalkan apa-apa yang dahulunya disembah oleh orang tua kami? Berarti salat juga ada di zaman Nabi Saleh. Lihat bagaimana Isa alaihissalam ketika beliau masih dalam buayan ibundanya Maryam alaihissalam. Ketika Maryam ditanya oleh kaumnya, ini anak dari mana? Ya, ini anak dari mana? Kau dapat dari mana dan sebagainya? Ayahmu, orang tuamu dulu bukan menjadi orang yang pezina. Kenapa engkau seperti ini? Maryam hanya menunjuk kepada anaknya, fa asyarat ilaihi. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Mereka mengatakan, bagaimana mungkin kami bisa berbicara dengan anak yang masih dalam gendongan, masih dalam buayan? Apa kata Isa? Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salah. Di antara kalimat yang dikatakan Isa alaihissalam, wa awsani bis salat, dan Allah memerintahkanku untuk salat.
Dan salat ini syariat para nabi dan rasul sebelum nabi kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana pula ketika Allah bercerita tentang para nabi-nabi sebelum kita, mulai dari wa ayyuba idnada rabbahu dan surah al-anbiya sampai kemudian wa ismail wa idrisa wa dzal kifli kullum minas sabirin wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin wa dzannun wa zakaria, terus akhirnya apa? Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamis salah. Dan kami wahyukan kepada mereka para nabi-nabi dan rasul itu fi'lal khairat, supaya mereka melakukan kebaikan, wa iqamis salah, dan supaya mereka itu mendirikan salat. Intinya Bapak Ibu sekalian, Luqman juga mewasiatkan kepada anaknya. Ya. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Di antara wasiat Luqman kepada anaknya apa? Wahai ananda, ya, katanya aqimis salah, tegakkan, dirikan olehmu salat. Berarti kalau sekiranya bukan hanya kita saja umat Muhammad SAW yang Allah wajibkan salat, dan ternyata umat-umat sebelumnya atau syariat-syariat Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW semuanya mereka juga mendirikan salat, arti menunjukkan bahwa perkara salat ini perkara yang semua Nabi mendapatkan syariatnya, dan tidak mungkin ada satu syariat yang semua Nabi itu punya syariat itu kecuali menunjukkan sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, sebagaimana tauhid. Semua nabi tidak ada yang diutus oleh Allah kecuali untuk mendakwakan tauhid. Begitu juga permasalahan Dajjal. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali diperintahkan untuk memperingatkan umatnya dari dahsyatnya fitnah Dajjal. Nah, sekarang kita dapati tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka diperintahkan untuk mendirikan salat. Berarti salat ini perkara yang penting. Sebagaimana tauhid penting, memahami Dajjal penting, salat juga sangat penting. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Belum lagi kalau kita berbicara tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belum lagi kalau kita berbicara tentang para sahabat ridwanullahi alaihim. Belum lagi kalau kita berbicara tentang para tabi'in, bagaimana mereka dengan salat. Sampai dalam sebuah tulisan halus salafi ma'a salah, ya, keadaan para salaf dengan salat mereka. Bagaimana mereka? Sufyanul Thawri rahimahullah, saya sebutkan sedikit ya. Sufyanul Thawri rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau pernah menyatakan, "Inni la usalli." Sufyanul Thawri berkata, "Inni la usalli fa adhkur waladi thumma azidu fi salati." Apa kata Imam Sufyanul Thawri? Sungguh ketika aku sedang salat, aku teringat akan anakku, maka akhirnya aku tambah jumlah rakaat salatku. Kenapa? Karena salat itu menjadi perkara yang bisa mempengaruhi kesalehan anak. Salat itu mempengaruhi kesalehan anak. Lihat Sufyanul Thawri rahimahullah ta'ala tadi, dia sedang salat, di dalam salatnya teringat anak. Dan memang wajar ya, orang sedang salat keinget yang lain, itu lumrah. Bahkan sebagian ulama nyaris mengatakan gak ada ditemukan orang dari mulai takbir sampai salam khusyuk semuanya. Ada yang pernah ngalamin? Pak, ada yang pernah Pak? Mulai dari takbir sampai salam khusyuk terus, gak ada gangguan? Ada? Kalau ada nih minan nawadir, ini dari hal yang ajib nih, ajaibud dunia nih kayaknya. Kalau ada orang yang dari mulai takbir sampai salam gak pernah ada gangguan, khusyuk, totalitas, pol 100%. Ini minal ajaib nih, dari orang-orang yang ajaib, perlu masuk rekor. Tapi kata para ulama nyaris nggak ada, nyaris nggak ada. Buktinya apa? Sampai Nabi sendiri pun pernah lupa, pernah ada gangguan salat duhur 5 rakaat, ya Pak? Salat duhur 5 rakaat. Sampai sahabat bertanya, Rasulullah, apakah engkau terjadi sesuatu? Ataukah turun wahyu yang menjadikan duhur ini 5 rakaat? Tayyib.
Tetapi jamaah sekalian yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa? Nabi salat. Sebagaimana Nabi terganggu, sebagaimana ketika beliau pernah salat, kemudian ada kain bantal Aisyah radhiyallahu taala yang sedikit ada gambarnya. Ya. Kemudian Nabi katakan apa? Wahai Aisyah, pergi ini bawa atau tukar ini kain, jangan diletakkan di sini, ya. Karena dia sudah menggangguku tadi di dalam salat. Lihat nih, Nabi terganggu. Nabi terganggu. Tetapi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, begitulah ya. Salat itu penting. Ya, salat penting. Sampai ketika seseorang ingat keluarganya, ingat anak-anaknya, ingat masalah hidupnya. Makanya betul ketika Syafi'i bin Salam hafizahullah beliau menyatakan apa? Apapun masalahmu, ya, maka hamparkanlah sajadahmu. Kan begitu ya. Apapun masalahnya, salat kita datang. Masalah apapun itu, rezeki seret, anak yang susah diatur, istri tukang ngomel, apalagi macam-macam lah, datang kepada Allah tabaraka wa taala. Kan tadi dikatakan wasta'inu bisabri wassalah. Pertama ngelus dada dulu, ya Allah istri saya kenapa ngomel-ngomel terus, sabar dulu. Setelah itu apa? Hamparkan sajadah, kita berdoa kepada Allah setelah kita salat, atau dalam sujud kita berdoa kepada Allah dengan salat kita. Subhanallah. Ini hal yang banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Taib. Dalam sebuah hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani wa tamla'u ma baina samai wal ard. As-salatu nurun. Kata Nabi Muhammad SAW, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya. Kita lihat jemaah sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, ketika menyatakan as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Sebagian para ulama, atau kita lihat perkataan para ulama terkait dengan permasalahan apa makna itu salat nur. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, as-salatu nurun, salat itu cahaya, fa makna tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa tahdi ila shawab kama anna an-nura yastadhi'u bihi wa qil yakunu ajruha nuran li sahibihi yaumal qiyamah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, makna daripada salat itu adalah cahaya, bahwasanya dia akan menahan, menghalangi seseorang dari maksiat. Bapak Ibu sekalian, Anda tahu cahaya? Anda tahu cahaya? Bagaimana kalau cahaya itu betul-betul sempurna cahayanya? Pandangan kita gimana? Terhalang atau tidak? Itu maknanya. Ketika salat kita itu betul-betul memberikan cahaya yang begitu sangat luar biasa kuat cahayanya, maka pandangan kita kepada maksiat itu nggak terlihat. Kita nggak bisa memandang kepada maksiat. Sebagaimana kalau sinar matahari begitu luar biasa, mata kita silau karenanya, maka keindahan alam yang ada di depan kita nyaris tidak terlihat. Kenapa? Karena silaunya cahaya tersebut. Begitulah salat. Ketika cahayanya sempurna, maka dia tamna'u minal ma'asi. Dia akan menahan seseorang dari maksiat, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, salat menahan seseorang dari maksiat. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan juga dia akan mencegah seseorang dari berbuat mungkar dan melakukan kekejian. Ketika salatnya sudah benar. Wa tahdi ila shawab, dan juga salat akan memberikan hidayah, menunjukkan seseorang kepada kebenaran, sebagaimana cahaya itu menunjukkan kita kepada sebuah jalan yang benar. Tayyib. Waqil, ada juga dikatakan bahwasanya salat itu cahaya, maknanya yakunu ajruha nuran li sahibihi yaumal qiyamah, bahwasanya pahala salat itu besok di surga di hari kiamat akan menjadi sebuah cahaya. Pahala salat, kalau misalkan salat kemudian pahalanya bulat, misalnya kita gambarkan, kalau salat itu pahalanya bulat, maka bulatnya pahala salat itu akan menjadi cahaya besok di hari kiamat untuknya. Sehingga orang yang cahayanya atau bulatannya besar dan cahayanya besar, dialah orang yang salatnya baik, dialah orang yang menjaga salatnya. Tapi kalau orang yang membawa cahayanya redup,
maka mungkin barangkali dialah orang yang salatnya sering ditinggalkan, ataupun kalau salat pikirannya yang kemana-mana dan seterusnya. Ya, maka sebatas apa yang menjadi pengorbanan usaha perjuangan kita di dunia ini, maka sedemikian pula lah yang akan kita terima besok di akhirat. Tapi memang salat ini perlu usaha, perlu pengorbanan. Pagi-pagi jam 5 kita harus sudah keluar dari rumah, yang kalau hujan dingin harus basah-basahan dan seterusnya. Tapi itulah dia jalan ke surga. Ya, itulah jalan ke surga. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Miftah Dari Sa'adah, beliau menyatakan apa? Anna na'ima la yutraku bin na'im. Yang namanya kenikmatan surga enggak akan didapatkan dengan berleha-leha di dunia, enggak mungkin. Ya. Karena siapa yang beristirahat dulu di dunia, maka dia akan terhalangi daripada istirahat di negeri akhirat. Tapi orang yang berlelah-lelah sekarang, maka mereka akan mendapatkan istirahat yang sempurna besok di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Tayyib. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam menyatakan, "Mathalus salawatil khams kamathali nahrin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Rawahu Muslim. Dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan perumpamaan salat itu seperti sungai yang mengalir dan deras arusnya, bersih airnya, jernih. Dan itu mengalir di depan rumah kita masing-masing. Ya, bayangkan rumah kita pas buka pintu ada aliran sungai dan airnya jernih. Ya, dasarnya tampak oleh kita, seger bawaannya. Mau ngapain kita? Mandi. Begitulah perumpamaan salat. Yaghtasilu minhu kullu yawmin 5 marrat. Dan orang ini dia mandi di dalam sungai tersebut setiap harinya 5 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan, hal yabqa min daranihi syai'? Apakah kira-kira tersisa kotoran dalam tubuhnya? Para sahabat mengatakan, la yabqa min daranihi syai'. Ya Rasulullah, enggak akan ada yang tersisa dari noda-noda dan kotoran pada tubuhnya. Kata Nabi, fadzalika mithlu salawatil khams. Maka itu adalah perumpamaan seperti salat 5 waktu. Yamhullahu bihinna khataya. Allah menghapuskan dengan salat 5 waktu itu kesalahan-kesalahannya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, siapa sih di antara kita yang bisa selamat dari dosa? Nggak ada toh? Nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Karena Allah katakan apa? Ya bani Adam, innakum ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah, mau siang mau malam. Ini Allah yang menyatakan. Jadi kalau ada yang mau marah dikatakan Anda selalu salah, Anda banyak salah, berarti kita enggak terima dengan klaimnya Allah Azza wa Jalla kepada kita manusia. Allah sudah katakan, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kalian selalu berbuat salah mau siang mau malam. Allah katakan demikian. Dan ternyata dosa-dosa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhapuskan dengan apa? Salat-salat ini. Majtunibatil kabair. Selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Ya, selama yang namanya dosa besar dijauhi. Maka subuh kepada zuhur dosa-dosanya dihapuskan karena zuhurnya. Antara zuhur dengan asar dosanya terhapuskan karena asarnya. Antara asar dengan maghrib dosa-dosanya terhapuskan karena maghribnya. Maghrib dengan isya dosanya dihapuskan karena isyanya. Dari maghrib ke maghrib, isya ke subuh dihapuskan karena subuhnya, dan terus demikian. Dan ini keutamaan salat. Ya subhanallah, kenapa banyak orang yang mereka tidak paham dengan masalah salat ini? Nasallallahu ta'ala al-hidayah lana wa lahum. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla hidayah untuk kita dan untuk segenap kaum muslimin yang ada. Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka masih kurang perhatian di dalam masalah salatnya. Lihat lagi, Nabi kita SAW menyatakan apa? Basyiril masya'ina ilal masajidi fi dhulam bin nurit tam yaumil qiyamah. Kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang mereka itu berjalan ke masjid di tengah kegelapan, bahwasanya untuk mereka itu cahaya yang sempurna di hari kiamat. Mereka bergelap-gelapan ketika mereka berjalan ke masjid di malam hari, iya. Tapi di akhirat
Allah jauhkan mereka dari kegelapan. Dan untuk mereka cahaya yang sempurna. Dan kita minta hal ini kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan masalah sujud, alaika bi kathrati sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah olehmu dalam melakukan sujud. Maknanya salat. Perbanyak salat. Karena tidaklah engkau satu kali sujud kecuali dengan sekali sujud itu Allah akan angkat darimu, untukmu satu derajat, dan Allah akan hapuskan darimu satu dosa. Bayangkan, satu kali sujud naik derajat, dihapuskan satu dosa. Kalau dalam satu kali, dalam satu hari 34 kali sujud, berarti 30 derajat, 4 derajat diangkat dan 34 dosa dihapuskan. Ini dari salat-salat wajibnya, belum salat sunnahnya. Makanya ketika seseorang ditanya oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dari hadis Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, dia termasuk orang yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dia menyatakan apa? Kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi. Aku pernah menginap di rumah Nabi Muhammad SAW atau bermalam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian aku membawakan air untuk keperluan Nabi berwudu dan juga untuk hajatnya. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, sal, wahai Rabi' atau wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Apa kata Nabi kita? Apa kata Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk bisa mendampingimu bersamamu di dalam surga. Lihat nih, permintaan yang mulia, bersanding bersama dengan Nabi di dalam surga. Nabi bertanya lagi, aw ghairu dzalik, wahai Rabi'ah, apakah ada permintaan yang lain? Kata Rabi'ah, huwa dzaka ya Rasulullah. Enggak ada, cuman itu saja wahai Nabi. Saya enggak punya permintaan lain, yang saya minta adalah bisa membersamaimu di dalam surga. Apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Fa'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Bantu aku untuk bisa mewujudkan permintaanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Berarti orang yang banyak sujudnya, orang yang rutin salatnya, dan orang yang menjaga salatnya, dia itu akan mendapatkan kemudahan untuk bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dukhulul jannah birafqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau birafqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dan menemani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Belum lagi kalau kita ke masjid, satu langkahnya menghapuskan dosa, satu langkahnya mengangkat derajat. Bahkan orang yang setiap pagi harinya, sore harinya, malam harinya ke masjid, dia dihitung seperti orang yang apa? Seperti orang yang menjadi tamu surga dan disediakan tempat hunian untuk tinggal di sana. Man ghada ilal masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Siapa yang di waktu pagi harinya, di waktu sore malamnya pergi ke masjid, maka Allah akan sediakan untuknya itu nuzulan, hunian, di setiap kali dia pergi ke masjid, baik sore ataupun di pagi harinya. Ini kemuliaan bagi orang-orang yang mereka mendatangi masjid-masjid kaum muslimin. Tayyib kaum muslimin muslimat yang telah dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala. Terlalu banyak hadis kalau kita berbicara tentang masalah salat ini. Ya, terlalu banyak hadis kalau berbicara tentang masalah salat. Tapi lihat, saya bawakan beberapa perkataan para ulama ya terkait dengan masalah salat ini. Di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan apa? La hadza fil Islam liman taraka shalah. La hadza fil Islam liman taraka shalah. Enggak ada nilai dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Maksudnya apa? Percuma dia ngaku Islam kalau masih meninggalkan salat, maka dia bukan muslim. Seolah-olah Umar ingin mengatakan apa? Kalau ada muslim yang ngaku dia Islam tapi dia enggak salat, Islamnya Islam
KTP aja. Ya kan? Islamnya sebenarnya Islam KTP aja. La hadda fil Islam liman taraka salat. Enggak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Bahkan berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan apa? La yakhtaliful muslimun anna tarqa as-salati al-mafruḍati 'amdan min a'zami adh-dhunub wa akbaril kaba'ir wa anna ithmahu 'inda Allahi a'zama min ithmi qatl an-nafsi wa akhdhi al-amwal wa min ithmi az-zina was-sariqah wa shurbil khamri wa annahu muta'arridun li'uqubati Allahi wa sakhatihi wa khizyihi fid dunya wal akhirah. Wa qala al-musalluna fin nasi qalilun wa muqimus salati minhum aqallul qalil kama qala Umar bin Al-Khattab al-haju qalilun war rakbu katsirun. Lihat nih kata beliau di sini. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah beliau berkata, tidak ada perbedaan di kalangan kaum muslimin bahwasanya meninggalkan salat yang wajib secara sengaja merupakan dosa yang paling besar dan termasuk dosa besar yang paling besar. Bahkan dosanya di sisi Allah lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa membunuh orang, lebih besar daripada mengambil harta, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada dosa meminum khamr. Dan orang yang meninggalkan salat maka dia telah mendedikasikan dirinya untuk mendapatkan azab Allah, untuk menerima murkanya dan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Kata beliau, al-musalluna fin nasi qalil. Orang yang mengerjakan salat dari kaum muslimin ini sedikit. Tapi yang menegakkan salat lebih sedikit. Yang salat sedikit, tapi yang menegakkan salat lebih sedikit. Makanya perintahnya itu bukan sallu, tapi wa aqimu. Perintahnya bukan sallu, salatlah kalian, enggak, tapi aqimus salah, tegakkan salat. Itu perintahnya. Karena muqimus salah itu sedikit, tapi yang al-musallun banyak. Ya, sedikit juga sih. Yang salat sedikit, tapi yang betul-betul menegakkan salat itu sangat sedikit. Sebagaimana berkata Umar radhiyallahu ta'ala, al-haju qalilun wa rabbu katsir. Yang betul-betul mendapatkan haji itu sedikit, tapi yang berangkat haji banyak. Ya enggak? Yang berangkat haji sangat banyak. Bahkan kuota terbanyak adalah untuk negara kita, Indonesia. Tapi yang membawa haji mabrur sedikit, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun permintaan kita kepada Allah, mudah-mudahan para hujjaj, para tamu-tamu Allah yang tahun kemarin Allah panggil mereka untuk haji, Allah karuniakan kepada mereka haji mabrur. Masuk waktu Ustaz? Udah selesai. Adzan dulu belum ya? Berapa menit lagi? Udah masuk Ustaz ya? Pas ya? Pas adzan. Kita dengarkan Indonesia terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Berkata Al-Allamah Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan al-istighfaru wal ibadatu khususan as-salah mukaffiratun lidhunub. Fa inna Allah rattaba maghfirata dhanbin dhanbi Dawud ala istighfarihi wa sujudihi. Kata beliau rahimahullah taala, sesungguhnya istighfar, ibadah, terutama salat, itu merupakan penghapus dosa-dosa. Istighfar, ibadah, terutama salat, itu merupakan penghapus dosa. Fa inna Allah rattaba maghfirata dhanbi Dawud ala istighfarihi wa sujudihi. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mentertibkan atau mengurutkan, atau Allah menjadikan sebab terampunnya dosa Dawud alaihissalam adalah dengan apa? Dengan istighfar, kemudian dengan sujudnya atau dengan salatnya. Nah, bagaimana Thabit Al-Bunani rahimahullah, ingat ya, seseorang ketika sudah menikmati salat, kalau sudah menjadikan salat itu sebagai kebutuhannya, bukan sebatas kewajiban, maka dia akan merasakan kenikmatan di dalam salatnya. Cuman mungkin yang ada pada kita selama ini, untuk menjadikan salat sebagai kewajiban aja masih susah untuk melakukannya, apalagi untuk menjadikan salat sebagai kebutuhan. Tetapi kalau orang sudah menyatakan itu wajib, dan dia sudah yakin itu sebagai perkara yang wajib, sehingga dia dawamkan dirinya untuk salat, mudah-mudahan Allah terus bina perasaannya sehingga dia merasa butuh dengan salatnya. Ketika seseorang sudah merasa butuh dengan salatnya, maka ketika dia tidak bisa salat, maka hilang istirahatnya, ya enggak? Makanya Nabi Muhammad SAW ketika mengajak Bilal untuk memerintahkan, atau ketika beliau memerintahkan Bilal untuk mengajak kaum muslimin salat, apa bahasanya? Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Ternyata istirahatnya para sahabat itu dengan salat. Kalau kita salat itu tambahan kerja, ya, kalau kita salat jadi tambahan kerja. Para sahabat enggak, salat jadi sebagai istirahatnya. Nah, ya kan, lapone kojok, maka istirahatnya salat. Kalau kita deh azan pulau, nah deh masih ponek dan sebagainya. Dan begitulah kita jemaah sekalian rahimanillah wa yakum. Makanya benar kata Allah Azza wa Jalla, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat. Akan muncul generasi berikutnya yang mereka semakin meninggalkan
Salat itu pasti. Ini kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di antara hal yang wajib untuk kita didik, para peserta didik kita, generasi anak-anak kita, itu apa? Menanamkan kepada mereka pentingnya perkara salat. Ya, menanamkan kepada mereka pentingnya perkara salat. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tidak tidak mengeraskan permasalahan hifdzul Quran, bukan masalah yang lainnya. Penting, hifdzul Quran penting. Masa-masa kanak-kanak mereka dihafalkan Quran bagus. Tetapi Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Ya toh? Perintahkan anak-anak kalian untuk mereka itu membiasakan salat ketika usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum 'ashrin wa hum abna'u 'ashrin. Pukul mereka. Ya, darbatun ghairu mubarris tentunya kan. Pukulan yang tidak menyakiti ketika mereka menginjak usia 10 tahun. 7 diperintahkan diajarkan, 10 boleh dipukul. Selain daripada salat nggak ada yang kayak gitu. Puasa nggak ada syariatnya, kemudian harus ada pukulan, nggak ada. Zakat juga tidak, ya kan? Hifdzul Quran juga nggak, ngafal hadis juga tidak. Tapi untuk salat 7 diperintahkan, 10 pukul. Jika mereka enggan untuk melaksanakan salat, menunjukkan pentingnya perkara salat di dalam mata Nabi Muhammad SAW. Bukankah kita sering dengar kisah sakitnya Rasulullah SAW, yang sakit itu mengantarkan kepada wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Setiap kali beliau pingsan, kemudian beliau itu terbangun, sadar. Apa yang beliau tanya? Asallan nas, apakah manusia itu sudah salat? Yang beliau ingat apa? Salat. Bahkan di antara pesan beliau, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. As-salata as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga oleh kalian salat, perhatikan oleh kalian salat, dan budak-budak kalian. Ini kata Nabi SAW. Orang terhadap budaknya sering lalai. Begitu juga tentang masalah salat. Orang banyak lalai. Apalagi kalau sudah ketemu dengan rupiah. Oh, banyak orang yang lalai salat. Ya kan? Ketemu dengan hobi, lalai salat. Ya kan? Subuh pasangnya masih ngantuk, belum bisa bangun. Makanya terlambat. Zuhur sedang sibuk, kerjaan sedang menumpuk. Asar nanggung. Ya kan? Nanggung. Maghrib perlu olahraga. Perlu olahraga. Isya lelah sudah kerja seharian. Terus kapan mau salat? Kapan mau salat? Semuanya waktu salat ada alasannya. Subuh begini, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya bla 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 bla. Ada alasan semuanya. Itu manusia akhir zaman. Orang-orang di zaman kita seperti itu. Makanya Al-Allamah Sa'di rahimahullah taala beliau menyatakan apa? Al-ilmu idza aqama al-'abdu إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم. العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم. Apa kata beliau rahimahullah? Seorang hamba ketika dia bisa menegakkan salat sesuai dengan yang diperintahkan, mulai dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, semua sifat-sifatnya dia laksanakan sebagaimana yang disyariatkan, maka untuk yang selainnya dari perkara agama pasti dia lebih bisa menjaga dan lebih bisa menegakkan dan mengerjakannya dengan sempurna. Ya, kalau salatnya baik, maka sedekahnya nggak akan dia acuhkan. Kalau salatnya baik, maka permasalahan yang lainnya dari perkara agama nggak mungkin dia acuhkan. Karena itu kata Rasulullah SAW, fa'in saluhat, kalau salatnya baik, maka semua perkaranya itu akan baik. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang menyia-nyiakan salat, maka untuk yang selainnya pasti akan disia-siakan. Kalau orang sudah menyia-nyiakan salat, amanahnya disia-siakan, anaknya disia-siakan, istrinya disia-siakan, tugasnya disia-siakan, semuanya. Orang tuanya disia-siakan. Pasti kalau salat sudah
disia-siakan. Makanya dari Abul Aliyah rahimahullahu taala, Abul Aliyah gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Abul Aliyah mengatakan apa? Kuntu arhalu ila rajuli masirata ayyam li asma'a minhu fa atafaqqadu salatahu fa in wajadtuhu yuhsinuha aqamtu alayhi wa in ajiduhu yudayyi'uha rahaltu wa lam asma' minhu wa qultu huwa lima siwaha adya. Kata Abul Aliyah ketika beliau dalam rihlah li talabil hadits, dalam perjalanan beliau untuk mencari hadis, kata beliau, maka aku ketika mencari hadis, rihlah belajar berjalan menuntut hadis, maka aku akan melihat bagaimana salatnya. Kalau salatnya dia jaga, maka aku akan diam bersama dia untuk mengambil ilmu. Tapi kalau ternyata salatnya tidak dia jaga, maka aku akan tinggalkan cari ulama yang lain. Karena dia pasti untuk selainnya pasti dia tidak menjaga. Lihat nih, para ulama dulu. Kalau mengambil ilmu dilihat salatnya. Ya, kalau mengambil ilmu tinggal dilihat salatnya. Kalau mencari menantu dilihat, iya Bapak Ibu sekalian, betul. Mau nyari menantu lihat salatnya bagaimana. Terlihat nggak di masjid-masjidnya? Gimana mau jadikan menantu? Gimana mau jaga anak kita? Salatnya aja enggak? Kan begitu ya? Kalau kita bawa kepada Abul Aliyah, bagaimana dia bisa menjaga keautentikan hadis sementara salatnya dia tidak jaga? Bagaimana dia bisa menjaga anak kita sang perempuan kalau salatnya saja tidak dia jaga? Jangan-jangan depan kita iya baik, di belakang kita kena tampar, kena hardik, kena maki, kena caci dan seterusnya. Subhanallah. Karena dikatakan oleh para ulama, berarti kalau salatnya saya tidak dijaga, maka yang selain daripada salat pasti lebih tidak dijaga lagi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, saya tambahkan sedikit, beliau menyatakan, "Man dhayya'a as-salata al-mafrudata hatta yakhruja waqtaha min ghairi 'udhrin ma'a khiffatihi mu'natiha 'alaihi wa 'azimi fadliha fa huwa lima siwaha adya." Barang siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan salat yang diwajibkan sampai keluar dari waktunya, maka dia untuk yang selain salat lebih menyia-nyiakan lagi. Sedekahnya, amanahnya, tanggung jawabnya, puasanya, zakatnya, ya, perkataannya, semuanya, zikirnya, ya, bacaan Al-Qur'annya pasti akan lebih kurang. Karena semuanya berporos kepada salat. Berarti barometer amal seseorang kalau kita ambil dari perkataan para ulama ini di mana? Salat. Anda lihat kepada salat kita. Salat kita bagaimana? Kalau kita sudah menjaga salat kita, mudah-mudahan semua urusannya akan baik. Bisa jadi juga kita katakan Bapak Ibu sekalian, yang menjadikan runyamnya kehidupan rumah tangga kita itu karena salat. Ini kok saya dengan istri kemarin berantem, pagi tadi berantem, ini asar sudah berantem, mau tidur pun berantem. Anda bisa flashback ke belakang, bagaimana salat kita. Perbaiki salat, perbaiki salat, perbaiki salat. Solusinya di situ insyaallah. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah azza wa jalla, ya sungguh ya, hadis atau pembicaraan dalam masalah salat ini ibaratkan bahrun la sahilalah, ibarat lautan tak bertepi sebenarnya. Ya, permasalahan yang sangat luas sekali. Ya, tetapi mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan tadi bisa diambil manfaatnya, ada faedah yang bisa dicerna dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi secara khusus dan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara muqimis shalah, orang-orang yang mendirikan salat wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan-keturunan kita insyaallah. Dan subhanahu wa taala kita memohon kepadanya jalla fi'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid ini, Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada diskusi Ustaz? Ada tanya jawab? Ada yang mau bertanya? Tapi sebenarnya enggak usah lah ya. Asatidzah banyak di sini. Udah ada yang akan jawab. Tapi kalau ada silakan Ibu-ibu, ada pertanyaan? Apa? Ada tanya Pak? Belum?
Baik, jika tidak alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas pengertiannya. Kan mengerti itu. Karena kalau dikasih soal berat Ustaz. Ya kan? Tapi kalau nggak dikasih pertanyaan justru karena pengertian. Karena tidak ingin lebih memberikan beban yang lebih berat. Karena yang enak tuh yang dengerin. Yang ngomong lebih berat. Makanya lebih suka kita jadi pendengar daripada harus jadi pembicara.